Dengan hari ini yang telah dilantik anggota MPR, DPR, dan juga DPD, ini harapannya seperti apa, Pak? Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu buat RRI juga yang ikut meliput pada hari ini. Saya selaku mitra dari RRI juga senang sekali. Hari ini saya sudah dilantik memasuki periode yang ketiga. Harapannya baik DPR, DPD, dan MPR ini kita semakin peka mendengar keluhan-keluhan masyarakat dan kemudian semakin tajam dalam membuat undang-undang yang memang mengena dan bermanfaat buat masyarakat banyak. Ya kan? Harapannya RRI juga nih perannya besar untuk membantu ini ya, sosialisasi karena kekuatan jaringan yang ada, mudah-mudahan RRI akan melentingkan, kalau kata Pak Mas Bambang Wacul, melentingkan semua komunikasi yang diperlukan oleh DPR, DPD maupun MPR dalam menyampaikan sosialisasi keputusan bentuk undang-undang yang dihasilkan. Ya, Pak Riko, terkait dengan APBN tahun 2025 ini, harapannya seperti apa? Apakah optimis terkait pertumbuhan ekonomi, Pak? Kalau pertumbuhan ekonomi saya cukup optimis kita akan terus membaik, ya kan. Kita masih ada di angka 5,2 ya, dan mudah-mudahan ke depannya dengan pemerintahan administrasi yang baru, dengan tim ekonomi yang baru, dan juga nggak bisa tim ekonomi saja, tapi juga ada tim hukum ya, membangun kepercayaan para investor luar, para pelaku industri, pelaku ekonomi di Indonesia. Karena tanpa kepastian yang hukum, tanpa ada kepastian hukum yang baik, ini akan membuat investor, terutama investor luar negeri, menjadi ragu untuk menanamkannya di Indonesia. Jadi ini PR buat pemerintahan ke depan, menegakkan hukum, gitu ya. Terkait dengan fungsi legislasi ini untuk periode selanjutnya ini apa yang akan diperjuangkan, Pak? Kemarin ada undang-undang PPRT dan MK yang ditarik ke periode ini, Pak. Revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, Pak. Ya. Ini kebetulan saya bukan di badan legislasi, isu tersebut kita dengarkan, tapi itu akan kembali kepada komisi masing-masing. Ya, kalau saya di Komisi 1, ini berkaitan nih dengan kawan-kawan RRI, kita mau menyelesaikan revisi Undang-Undang Penyiaran 2002 yang sampai hari ini belum terselesaikan, terkendala karena kasus COVID, karena isu bahwa Undang-Undang Penyiaran ini tidak berkeadilan, mengganggu kebebasan pers dan lain sebagainya, sehingga kita harus duduk lagi dan ini menjadi tanggung jawab Komisi 1 untuk menyelesaikannya supaya kita mempunyai aturan yang sama untuk membangun negara ini. Aturan yang sama apa? Jangan sampai lembaga penyiaran baik itu swasta maupun pemerintahan termasuk RRI dan TVRI ini mempunyai aturan yang ketat melalui P3 SPS tetapi tidak berlaku terhadap tayangan-tayangan yang disiarkan melalui jalur streaming atau over the top. Sehingga harapan kita undang-undang penyiaran ini akan menjadi jawaban terhadap itu. Ya, kalau ada isu mengenai pasal-pasal yang dirasa tidak tepat, seperti investigasi jurnalisme, seperti yang dianggap nantinya bisa memberangus kebebasan pers, kita diskusi. Ya, dan memang teman-teman pers tidak perlu khawatir karena ada undang-undang pers ya menjadi undang-undang paling tinggi terhadap etika jurnalisme ya, aturan-aturan terhadap jurnalisme yang ada di Indonesia. Kita sudah siap untuk berdiskusi untuk itu. Tapi selain pasal tersebut, banyak pasal-pasal yang saat ini sudah dibutuhkan. Teman-teman tolong bayangkan, undang-undang itu, undang-undang penyiaran tahun 2002, kita bayangkan penyiaran tahun 2002 dibanding penyiaran tahun 2024. Sama atau beda? Kira-kira gitu kan. Kalau beda sedikit atau beda banget, kan gitu kan? Atau beda sekali. Kalau dibilang beda sekali, artinya undang-undang ini urgensinya tinggi sekali. Karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya, hari ini kita menghadapi isu-isu pembangunan ini bisa diganggu oleh isu-isu yang tidak punya tuan, ya, tidak punya keabsahan gitu ya. Sehingga kita butuh sekali semua informasi yang keluar, baik dari sumber informasi yang terpercaya seperti lembaga jurnalistik ataupun konten kreator hari ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orang tidak asal membuat konten tanpa punya tanggung jawab terhadap isi konten tersebut. Semua orang harus punya tanggung jawab. Tidak boleh kasih berita lepas tangan lari gitu, nggak boleh, ya kan? Kalau jurnalisme kan nggak, kan institusinya bertanggung jawab.
wartawannya bertanggung jawab terhadap apa yang mereka tuliskan. Sama, mirip. Kalau tadi adalah berita, yang lain adalah konten. Jadi undang-undang penyiaran ini harus kita selesaikan, tanggung jawab kami di Komisi 1 untuk diselesaikan di periode ini. Terakhir Pak, ini minta testimoninya ini sebagai RRI, sebagai lembaga penyiaran publik yang untuk mencerdaskan bangsa Pak, minta testimoninya. Kita punya rencana membangun Indonesia Emas 2045. Kuncinya hanya satu, yaitu sumber daya manusia. Dalam hal ini kita harus punya sumber daya manusia yang berkualitas. Terutama bukan hanya pendidikan saja, tapi karakter. Nah, pendidikan karakter ini bisa kita sosialisasikan melalui berbagai kegiatan. Kami di Komisi 1 juga siap, setiap insan Komisi 1 maupun di DPR siap untuk ikut dalam sosialisasi tersebut. Karena jangan sampai kita punya sumber daya di bonus demografi ini meledak, tapi tidak mempunyai kualitas yang baik. Tidak mempunyai keaktifan di dunia digital dengan baik. Dan tidak punya karakter yang baik. Wah, kita nanti bisa jadi bumerang. Badannya besar, tapi bergeraknya susah atau lamban sekali gitu ya. Nah, jadi sekali lagi tugas RRI inilah membantu mensosialisasikan pembangunan karakter di Indonesia. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih, sukses kawan-kawan RRI ya. Ya, Pak Niko. Thank you.